Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Samana Tutor. Pada video kali ini kita akan membahas operasi hitung campuran bilangan bulat. Pada video kali ini saya sudah menyiapkan 5 contoh soal yang akan kita bahas. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Pada contoh soal nomor 1 di sini ada bilangan positif. Nah, sebelum kalian mengerjakan operasi hitung campuran bilangan bulat, kalian tuh harus paham dulu aturan mengerjakannya. Bahwa dalam operasi hitung campuran bilangan bulat itu ada kastanya, kasta tertinggi sampai kasta terendah. Jadi kasta tertinggi itu adalah soal yang ada di dalam kurungnya, seperti contoh soal nomor 1 ini. Itu ibaratnya adalah pejabat. Pejabat pasti didahulukan. Kasta yang kedua yaitu perkalian atau pembagian. Kita istilahkan dia dengan orang kaya. Jadi setelah pejabat pasti orang kaya yang didahulukan. Dan yang ketiga itu adalah kasta orang miskin. Jadi penjumlahan atau pengurangan. Yang terakhir itu adalah penjumlahan atau pengurangan. Kemudian mengingatkan di pembahasan kita sebelumnya bahwa jika pada perkalian atau pembagian tandanya sama, maka hasilnya positif. Contohnya positif kali positif, negatif kali negatif, hasilnya pasti positif. Kemudian jika tandanya tidak sama, positif kali negatif atau negatif kali positif, maka hasilnya pasti negatif. Langsung pembahasan soal nomor 1. Di sini ada contoh soal penjumlahan yang dikurung. Kasta tertinggi nih, pejabat. Kita kerjakan dulu pejabat nih. 6 tambah 5 itu 11. 7 turun. Kemudian dikali 7 kali 11. Positif dikali positif. Tandanya sama. Pasti hasilnya positif. Jadi 7 kali 11 adalah 77. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Ini contoh soal nomor 2 tanpa tanda kurung ya. Jadi kita kerjakan aja sesuai kasta yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau pejabatnya tidak ada berarti orang kaya yang pasti didahulukan. Ini perkalian atau pembagian. Di sini soal perkalian. Jadi 2 kali 4 itu berapa? 8. Jadi 9 ditambah 8 sama dengan 17. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Pada contoh soal nomor 3, ini pejabatnya juga tidak ada. Jadi kita langsung ngambil kasta yang kedua, yaitu perkalian atau pembagian. Dahulukan perkalian atau pembagian. Negatif 6 kali 5, 100 dibagi 4. Negatif 6 kali 5. Negatif kali positif, berarti hasilnya negatif. 6 kali 5, 30. Jadi hasilnya negatif 30. Ditambah 100 dibagi 4 itu 25. Masih ingat penjelasan saya di video sebelumnya? Bahwa negatif 30 ditambah 25. Kalau angka negatifnya lebih besar dari yang positif, hasilnya pasti negatif. Karena kalau negatif itu ibaratnya kita punya utang. Kita punya utang 30, kemudian kalau bilangan positif itu kita mau melunasi utang kita. Utangnya 30, tapi masih dicicil 25. Jadi pasti masih punya utang. Jadi sisanya adalah 5, masih punya hutang 5. Jadi mana angka yang paling besar itu adalah pemenangnya. Misalnya ini negatifnya lebih kecil dari positif, hasilnya pasti positif. Kalau negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Soal nomor 4. Perkalian dan pembagian ada, kemudian dijumlahkan. Berarti kita kerjakan dulu yang
perkalian dan pembagiannya. Soal ini sama dengan contoh soal nomor 3. Negatif 10 dikali 5 berarti negatif 50. Ditambah 72 dibagi negatif 8. Hasilnya positif dibagi negatif, hasilnya negatif 9. Jadi negatif 50 ditambah negatif 9. Negatif ditambah negatif. Punya utang 50, kemudian utang lagi 9, jadi utangnya bertambah. Jadi negatif 59. Paham ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 5. Di contoh soal nomor 5, ini ada 100 dibagi negatif 20. Kemudian dikali 5. Dikurangi negatif 20. Kita kerjakan dulu yang pembagian. 100 dibagi negatif 20. Positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif. 100 dibagi 20 hasilnya 5, jadi negatif 5. Dikali, kita kalikan dulu, baru nanti kita kurangi. Dikali 5, ini kita ubah dulu ya. Negatif, ini negatif ketemu negatif. Tandanya akan berubah menjadi positif. Jadi ini 20. Negatif 5 dikali 5. Ini kita kerjakan dulu. Negatif 5 kali 5 berarti negatif 25. Ditambah 20. Negatif ditambah positif. Negatifnya lebih besar dari positif. Hasilnya pasti negatif. Jadi kita punya utang 25 dicicil 20. Masih sisa 5 utangnya. Jadi negatif 5. Sampai di sini paham ya? Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan pada video ini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan kalian like, subscribe, komen untuk mendukung saya membuat video-video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Sampai jumpa pada video berikutnya.